Ya oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke, kali ini kita bakal kembali nih untuk membahas game Rise of Eros lagi. Nah, kali ini gue bakal ngasih kalian info soal persona kita yang terbaru. Nah, di sini kalian sudah pasti tahu kalau kita udah dapet 2 persona spesial untuk di hari raya Natal kali ini ya, di tahun 2025. Nah, di sini kita mendapatkan si Kelera dan juga si Kartila nih. Nah, jadi ini 2 persona yang pastinya sekarang kalian bisa summon dengan bahan-bahan gacha yang kalian miliki. Nah, jadi di sini info yang akan gue berikan kepada kalian itu adalah apakah kedua persona kali ini worth it atau enggak untuk disummon. Nah, jadi langsung saja. Untuk yang pertama di sini yang mungkin gue akan bahas dulu yaitu adalah si Kartila. Nah, jadi karena gue udah mendapatkan experience yang cukup lumayan ya untuk si Kartila ini. Jadi ya bisa gue bilang untuk yang pertama ya, kalau si Kartila ini overall skillnya sangat bagus, lumayan kok. Dari segi damage dia ini udah lebih besar dibandingkan damage dari Tiger Rofi ya. Itu udah lumayan banget pastinya. Karena memang dari segi persentase damage-nya pun memang lebih besar ya dibandingkan Tiger Rofi, itu yang paling kelihatan banget lah. Nah, kemudian untuk masalah skill dan kemampuan sih memang masih kalah jauh ya dengan Tiger untuk si Kartila ini. Karena untuk skillnya si Rofi yang versi Tiger tuh lengkap banget ya. Ada booster attack-nya, kemudian dia juga punya efek healing dan juga bisa nge-support tim juga. Itu bener-bener bagus banget. Dia merupakan damage dealer yang sangat lengkap. Sementara untuk si Kartila ini ya dari segi damage emang gede banget, lumayan lah, lebih gede dibandingkan si Tiger Rofi. Tapi tidak sebesar karakter bertipe area di zaman sekarang sih pastinya ya. Nah, kemudian dia itu juga punya efek yang bisa menurunkan defense. Itu lumayan bagus pastinya untuk si Kartila ini. Dan juga dia itu memiliki damage booster. Dan cara nge-triggernya itu gampang banget, karena kalian cukup pukul musuhnya, nanti kalian bakal dapet yang namanya booster damage. Lumayan banget lah. Dan kemudian untuk segi skill dia memang mirip banget kayak Tiger Rofi ya. Karena dia itu punya efek piercing rate sebesar 70%, tapi jika musuhnya itu punya penurunan defense itu nambah lagi 30%, jadi totalnya 100%. Nah, jadi damage-nya si Kartila ini kalau misalnya musuh itu punya penurunan defense, nah jadi damage-nya itu udah dipastikan true damage, mirip banget kayak si Tiger Rofi. Dimana untuk si Tiger Rofi itu kalau mau menghasilkan true damage dia itu tanpa syarat, dia itu langsung lah dari segi skill ultimate-nya udah menghasilkan true damage. Sementara untuk si Kartila terbaru ini dia itu ada syaratnya untuk bisa mendapatkan true damage, yaitu musuh ada penurunan defense. Jadi kalau musuhnya nggak ada penurunan defense effect, otomatis skillnya itu bisa aja true damage, tapi chance-nya kemungkinan bisa masuk bisa enggak, kayak gitu guys ya. Nah, jadi ya secara overall ini si Kartila lumayan banget lah, gue bilang kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini kita bahas untuk si Kelera. Nah, Kelera ini merupakan persona yang secara overall merupakan karakter yang menurut gue bener-bener potensial banget untuk di banner kali ini. Tapi untuk kemampuannya dia ini lebih fokusnya itu adalah ke PvE. Kenapa nggak ke PvP atau arena Colosseum bang? Nah, sebenarnya untuk Colosseum bisa aja, tapi untuk di special arena aja yang menggunakan 3 tim. Jadi dia ini nggak rekomen banget untuk dimainkan di Colosseum arena yang versi regulernya yang hanya menggunakan 1 tim. Ini alasannya karena dia ini adalah karakter baru pastinya. Untuk stat bondirnya kecil banget. Itu yang menjadi permasalahan terbesar. Dan memang
karena stat bondir itu sangat mempengaruhi, otomatis ya jalan dia untuk di battle pastinya bakal cukup terhambat, alias sih lebih lelet dibandingkan persona-persona yang punya stat bondir yang lebih besar. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, kemudian yang kedua ini, kalau dibawa di Colosseum dia itu emang rentan banget lah pastinya, karena sekarang banyak persona yang masih mengandalkan efek CC dan debuff yang sangat masif banget. Tapi secara overall kemampuannya bagus karena bisa ngeboost attack yang cukup besar pastinya. Jadi kalau kalian bawa damage dealer itu pastinya damage yang dihasilkan pasti bakal besar. Jadi kayak gitu. Nah, cuman masalahnya ini adalah memang dari attack speednya aja sih yang kurang banget untuk dibawa di Colosseum. Karena dari segi relic pun dia ngeboost attack bukan ngeboost speed coy. Nah, jadi kalau misalnya itu relic dari si Kelera ngeboost speed, harusnya sih bisa cukup membantu lah pastinya untuk dia di Colosseum Arena. Tapi sangat disayangkan coy. Jadi karena itu reliknya ngeboost attack, itu bikin si Kelera-nya jadi kurang banget untuk di Colosseum Arena. Tapi untuk di PvE persona ini sangat bagus dan cukup rekomendasi lah kalau misalnya ya kalian dapat persona ini. Sementara untuk di PvE persona ini emang bener-bener sangat direkomendasikan banget sih kalau kalian emang dapet dan memang kalau kalian gacha di banner kali ini. Karena ya dia ini ngeboost attack yang sangat besar ya, itu bikin personanya jadi sangat bagus. Kemampuan dari DPS kita saat disupport si Kelera benar-benar jadi optimal banget lah untuk menghasilkan damage. Walaupun ya tetap aja sih dia cukup rentan dengan musuh yang bisa menurunkan attacknya si Kelera. Jadi kalau misalnya si Kelera ini kena debuff penurunan attack, nah otomatis itu booster attacknya bakal jadi berkurang. Jadi damage yang dihasilkan damage dealer kalian tuh nggak optimal saat dia mendapatkan buff 100% dari si Keleranya. Nah, jadi karena ada potongan gitu, otomatis damage kalian yang dihasilkan si damage dealer bakal agak berkurang gitu coy. Nah, tapi itu masih bisa disiasati dengan cara ya kita menambahkan efek resi setinggi-tingginya untuk si Kelera. Jadi build-nya pun juga udah gue kasih, dan itu build yang bener-bener optimal banget lah untuk si Kelera. Jadi kayak gitu guys ya. Jadi hal yang bisa gue simpulkan dari kedua persona kita kali ini, secara overall mereka berdua ini masih lumayan bagus. Tapi bagusnya itu dalam artian mid range. Mereka itu nggak broken, mereka itu nggak jelek. Mereka itu secara overall masih bagus-bagus aja. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian jika kalian misalnya ingin mencari persona investasi jangka panjang, ini persona menurut gue kurang worth it untuk diambil. Kecuali Keleranya, itu secara overall masih cukup worth it untuk diambil, tapi dengan catatan harus minimal bintang 4 dan punya reliknya itu. Nah, jadi karena si Kelera ini ngeboost attack, jadi damage dealer kalian yang persentase damage-nya itu dari attack bener-bener akan kebantu banget gitu coy. Jadi kalian bakal dapat support yang bener-bener bisa memberikan peningkatan attack agar damage yang dihasilkan damage dealer kalian jadi lebih optimal. Gitu aja sih. Dan ya, menurut gue sih masih worth it aja sih untuk diambil ya, kecuali untuk si Kartila ya. Kartila ini secara overall sebenarnya damage-nya lumayan banget coy. Dan dia ini mirip banget kayak Tiger Rofi gameplaynya. Cuman ya, karena dia ini damage dealer, jadi gue yakin suatu saat ya damage dealer lain pasti akan muncul. Dan ya, seperti biasa coy, untuk di banner-banner kita itu damage dealer udah kayak cari yang udah pasaran banget lah pastinya. Banyak variannya muncul, bahkan ada persona damage dealer yang ngedaur ulang skill karakter yang lama tapi dibikin bagus lagi dikit. Tapi ya secara memang overall si Kartila masih bagus banget dari segi damage-nya. Tapi untuk sekarang sih persaingannya kurang banget ya untuk si Kartila, karena dia ini ya secara overall damage dealer bertipe single target, yang mana untuk sekarang metanya itu kebanyakan mereka bawa persona yang bertipe area coy. Jadi hal yang terakhir bisa gue bilang adalah kalau kedua persona kita ini untuk sekarang ya kurang worth it untuk diambil, dan memang masih kurang lah untuk dipakai jangka panjang. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi gue akhirnya saja untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan lagi dan segala macam, silahkan saja di kolom komentar, kita baku hantam di sana. Nah, jadi thank you banget. See you the next video. Goodbye. Dadah cuy.